Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah tawakkaltu ala Allah, la hawla wa la quwata illa billah. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan Rasulullah. Allahumma salli ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wassahabati ajma'in. Amma ba'du. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah banyak memberikan kenikmatan-kenikmatan kepada kita, yang sampai saat ini kita bisa merasakannya, yang tidak terhitung kalau kita mau menghitung-hitung nikmat Allah yang diberikan kepada kita selama hidup di alam dunia ini. Mudah-mudahan dengan keseluruhan nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada kita pun diberi kemampuan untuk dapat menjalankan segala macam apa yang diperintahkan oleh Allah, yang wajib maupun yang sunnah selama hidup di alam dunia ini. Dan mudah-mudahan pula kita di dalam mengisi perjalanan hidup kita ke depan sampai di penghujung akhir kehidupan di alam dunia ini, dapat mengisinya dengan amal soleh, amal kebaikan sekecil apapun yang mampu bisa perbuat untuk melakukan kebaikan, maka janganlah sampai ditunda-tundanya, karena kebaikan merupakan untuk bekal kita, tabungan untuk kita di dalam menghadapi kehidupan yang kekal, yaitu kehidupan abadi di akhirat kelak. Kalau kita memperbanyak amal soleh, amal kebaikan, insya Allah kita mudah-mudahan Allah mewafatkan dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Saudara-saudara, sahabat-sahabat di mana saja berada, marilah kita di dalam mengisi sisa perjalanan hidup kita di alam dunia ini untuk dapat mengenang kelahiran baginda Rasulullah SAW, di mana pada bulan ini merupakan bulan dilahirkannya baginda Nabi Muhammad SAW. Mudah-mudahan dengan kita mengingat kelahiran baginda Rasulullah SAW, di mana baginda Rasulullah SAW mempunyai akhlakul karimah, akhlak yang baik. Marilah kita tanamkan dalam kehidupan sehari-hari kita dan keluarga kita mempunyai akhlakul karimah, akhlak yang mulia seperti yang dicontohkan oleh baginda Rasulullah SAW. Perlu kita ingat pada saat-saat sekarang ini, kemerosotan moral akhlak umat manusia di negeri ini dikarenakan keimanan dan ketakwaannya kepada Allah Subhanahu wa taala tidak sampai tertanam di dalam kolbunya, sehingga wajib kita untuk mulai membangun akhlak dengan iman dan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala, yang mana akhlak merupakan salah satu benteng di dalam melakukan aktivitas kegiatan sehari-hari, apakah itu di dalam memenuhi kebutuhan hidup bekal beribadah, apakah itu di dalam menuntut ilmu. Perlu kiranya kita harus mempunyai akhlak yang baik, akhlak yang mulia seperti yang dicontohkan oleh baginda Rasulullah SAW. Orang yang bertakwa itu mempunyai 6 ciri dilihat dari segi perilaku dalam kehidupannya. Yang pertama yaitu beriman kepada Allah, dan yang kedua yaitu menanamkan kesabaran menghadapi dari setiap ujian yang Allah berikan kepada kita. Dan yang ketiga yaitu harus mempunyai benar di dalam bertindak, berucap, sehingga tertanam kejujuran di dalam perilaku keseharian kita. Dan yang keempat yaitu taat menjalankan segala perintah Allah yang wajib maupun yang dicontohkan oleh baginda Rasulullah SAW. Dan yang kelima yaitu mempunyai sifat pemurah. Dan yang terakhir, keenam, yaitu harus kita menyadari, mengakui dosa dan kesalahan yang kita perbuat selama hidup di alam dunia ini. Membangun akhlak dengan iman dan takwa
haruslah benar-benar tertanam di dalam kolbu kita. Beriman kepada Allah, mempunyai akidah yang membaja, kokoh dan kuat tertanam dalam hati sanubari kita dalam kehidupan sehari-hari. Sehingga kalau kita menanamkan keimanan dan takwaan kita kepada Allah, mengakui dengan seyakin-yakinnya kekuasaan dan kebesaran Allah Subhanahu wa taala, bahwa kita hidup di alam dunia ini dihidupkan dan kita dimatikan, serta segala macam bentuk apa saja yang diberikan oleh Allah kepada kita, wajib kita harus mensyukurinya dan menjalankan segala macam apa yang diperintahkannya, dan mampu kita untuk dapat meninggalkan dari segala macam apa yang dilarangnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan yang kedua yaitu menanamkan sifat sabar. Sifat sabar di dalam menghadapi cobaan. Tidak mudah putus asa, tak mudah terpancing amarah, berpikir sebelum bertindak, dilakukan dengan cermat, tak tergesa-gesa, sekalipun bentuk penganiayaan yang diterima karena berpegang kepada janji Rasulullah SAW sebagai janjinya. Mudah-mudahan dengan kita menanamkan kesabaran di dalam kehidupan sehari-hari, apa saja yang ditimpakan oleh Allah dan apa saja yang diberikan oleh Allah kepada kita, maka kita harus menerimanya dengan ikhlas lillahi ta'ala. Kalaulah kita mendapatkan ujian berupa penyakit, berupa musibah, berupa apa saja yang ditimpakan oleh Allah kepada kita, kalau kita dibarengi dengan sabar lillahi ta'ala menghadapi apa yang Allah berikan kepada kita, insya Allah kehidupan kita akan diberikan pertolongan serta perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala dan akan diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Tirmizi yang artinya, dan tidak dianiaya seorang hamba dengan suatu penganiayaan yang sabar menanggung penderitaannya, melainkan Allah akan menambah kemuliaan atasnya sehingga mencapai derajat sabar yang hakiki, yaitu bukan hanya pandai bersyukur dikala mendapatkan nikmat saja, akan tetapi mampu berlaku sabar dikala mendapatkan cobaan dan ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga yaitu benar, jujur. Benar jujur dalam berucap, bersikap, dan perbuatan, tidak berpura-pura dan berdusta di dalam kehidupan sehari-harinya. Ternyata hidup dan kehidupan yang islami sangat memerlukan kejujuran dan keterbukaan. Karena kehidupan yang dijiwai dengan kejujuran itu akan membawa kepada ketenangan, ketentraman, dan kebahagiaan. Sebaliknya kehidupan yang diliputi kepura-puraan, dusta, tipuan, dan kebohongan hanyalah akan melahirkan suatu kehidupan yang bimbang, saling curiga, dan saling menyangka. Maka wajarlah apa yang disabdakan Rasulullah SAW dalam hadisnya yang diriwayatkan oleh Ahmad dari Ibnu Umar yang artinya, amalan surga itu adalah jujur. Maka apabila seseorang itu jujur, benar, berbuat baiklah ia. Dan apabila berbuat baik, berimanlah dia. Dan apabila beriman, masuklah ia ke dalam surga. Dan amalan orang yang akan masuk ke neraka itu adalah dusta. Dan apabila dusta, durhakalah ia. Dan apabila durhaka, kafirlah dia. Dan apabila kafir, masuklah dia ke dalam neraka. Maka dalam kehidupan di alam dunia ini ada dua pilihan yang diberikan oleh Allah. Apakah kita itu mau masuk ke dalam surga atau mau masuk ke dalam neraka. Maka kedua pilihan ini tentunya semua orang ingin masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Tetapi kita harus berjuang mempertahankan akidah serta kita di dalam menghadapi kehidupan di alam dunia ini. Jauhilah dari perbuatan-perbuatan
serta perilaku-perilaku kita yang menjerumuskan ke dalam nerakanya Allah. Tetapi kita mulai dari saat sekarang ini menanamkan sifat perilaku kita itu untuk membiasakan kebaikan-kebaikan, kebaikan kepada keluarga, kebaikan kepada tetangga, kebaikan kepada teman-teman, sahabat-sahabat kita, dan kebaikan-kebaikan yang kita lakukan dalam kehidupan sehari-hari, insya Allah akan menanamkan bekal untuk menghadapi kematian. Karena setelah kematian kita tidak berhenti pada kematian, tetapi kita akan diminta pertanggungjawabannya oleh Allah tatkala dibaringkan di alam kubur nanti. Akan diminta pertanggungjawabannya apa saja yang telah kita perbuat selama hidup di alam dunia ini. Tetapi kalau kita selama hidup di alam dunia ini lebih banyak menanamkan kebaikan amal soleh, insya Allah akan menyelamatkan kehidupan kita di akhirat kelak. Dan mudah-mudahan Allah mengumpulkan kita tatkala kita kembali menghadap kepada Allah dalam kenikmatan surganya Allah. Amin ya rabbal alamin. Saudara-saudara, sahabat-sahabat di mana saja berada. Kini jelas bagi kita bahwa betapa eratnya hubungan antara iman, jujur, dan amal soleh. Amal soleh itu merupakan buah dari iman, dan amal soleh itu hanya dapat dilakukan oleh orang yang beriman, yang berlaku jujur dalam kehidupannya. Dan dari kejujuran itu akan melahirkan kepercayaan, dan kepercayaan itu merupakan modal untuk meraih kesuksesan dari segala bentuk usaha dan perjuangan. Sejarah membuktikan bahwa keberhasilan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam mengemban misi perjuangan kerasulannya berawal dari bermodalkan kejujuran dengan predikat Al-Amin yang beliau sandang sejak masa remajanya. Dan yang keempat yaitu taat menjalankan segala perintah Allah. Ini berarti dalam melaksanakan segala tugasnya, kewajibannya terlepas daripada rasa terpaksa, tetapi bertolak dari kesadaran dan kepasrahan selaku hamba Allah Subhanahu wa taala. Manusia yang telah merasa ridho akan Allah sebagai Tuhannya, Islam sebagai agamanya, Nabi Muhammad SAW sebagai nabi dan utusan Allah kepadanya, maka pasti akan ridho dan ikhlas pula melakukan segala titah dan perintahnya, dan merupakan suatu kepuasan batin dan menjadi kebahagiaannya bila mana suatu kewajiban itu dapat ditunaikan. Saudara-saudara, sahabat-sahabat di mana saja berada, tidak ada perkara yang lebih berharga dari kemerdekaan, dan tiada kebahagiaan yang lebih besar daripada melaksanakan suatu kewajiban. Perasaan bahagia sehabis menyelesaikan suatu kewajiban bagi seseorang akan melahirkan ghirah untuk melakukan kewajiban tepat waktu. Dan bila seluruh manusia mempunyai ghirah untuk beramal, maka akan nampaklah dalam kehidupan berlomba-lomba dalam melaksanakan kebaikan. Fastabiqul khairat. Mudah-mudahan kita termasuk orang yang berlomba-lomba melakukan kebaikan selama hidup di alam dunia ini. Dan yang kelima yaitu kita mempunyai sifat pemurah. Tangannya selalu terbuka, siap untuk menolong dengan kemampuan yang ada. Bila tergolong orang yang terpercaya, memegang amanat, mampu untuk berlaku adil, senang dan diturut menerima teguran dan saran, malah siap mendapatkan kritikan bila salah jalan. Masih teringat dalam benak kita betapa tinggi nilai dan arti pidato yang diucapkan oleh Abu Bakar As-Siddiq ketika beliau baru saja diangkat menjadi khalifah. Beliau berkata, "Ayyuhan nas,
inni wulitu alaikum walastu bi khairikum fa in ahsantu fa'inuni wa in asa'tu faqawwimu. Wahai saudara-saudaraku, kini saya memegang perintah atas beliau. Tapi itu sama sekali tidak berarti bahwa saya lebih baik dari kalian. Oleh karena itu, bila saya berbuat baik, maka dukunglah saya, dan jika saya berbuat tidak baik dan aniaya, maka tegurlah saya. Bila tergolong orang yang kaya, gemar sedekah, amal jariah, sayang kepada fakir miskin, cinta kepada sesama umat manusia yang mungkin membutuhkan bantuan dan pertolongan uluran tangan dari kita sebagai orang-orang yang diberikan rezeki oleh Allah Subhanahu wa taala, maka insya Allah pintu surga terbuka bagi orang-orang yang kaya, yang selalu menolong, membantu, meringankan beban orang-orang yang mungkin membutuhkan uluran tangan dari orang-orang yang kaya. Likulli syai'in miftahu wa miftahul jannati hubbul masakin wal fuqara. Segala sesuatu ada pembukanya, dan pembuka pintu surga bagi orang yang kaya adalah mencintai orang-orang miskin dan orang-orang yang fakir. Hadis riwayat Abil Ali bin Ibnu Umar. Saudara-saudara, sahabat-sahabat di mana saja berada, marilah kita di dalam mengisi sisa perjalanan hidup kita di alam dunia ini untuk selalu bertakarub, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Kecintaan seorang kaya kepada fakir miskin dalam bentuk bantuan dan santunan besar sekali artinya, karena secara tidak langsung dapat mengurangi beban penderitaan yang berkepanjangan selama hidupnya. Berarti pula suatu usaha menghapuskan kemiskinan dan kesengsaraan di tengah-tengah masyarakat yang mungkin kita dapat lihat pada saat-saat sekarang ini. Untuk mengentaskan kemiskinan dibutuhkan uluran tangan dari orang-orang yang berkecukupan, yang mempunyai harta kekayaan yang melimpah yang Allah berikan kepada saudara-saudara kita. Mudah-mudahan dengan uluran tangan dari orang-orang yang berkecukupan, yang mempunyai harta kekayaan yang melimpah, kalau dijalankan, diinfakkan, dibelanjakan di jalan Allah, maka akan menjadikan keselamatan bagi orang-orang yang kaya tatkala nanti dihisab di yaumil akhir. Akhirnya semua orang akan menyadari bahwa pada dirinya itu ada hak orang lain yang wajib dipenuhi. Demikian pula pada harta kekayaan yang dikuasainya terdapat fungsi sosial yang harus ditunaikan dalam mengisi kehidupan di alam dunia ini. Saling tolong menolong, saling membantu meringankan beban antara satu dengan yang lainnya. Bila tergolong alim ulama dengan ilmu dan kepandaiannya mencerdaskan rakyat banyak agar mereka sadar akan hak dan kewajibannya. Bila tergolong kaum lemah, fuqara wal masakin, dengan doa dan bantuan tenaga sebagai bukti partisipasi dalam segala gerak dan langkah pembangunan. Sehingga tanpa adanya timbal balik antara keempat golongan manusia sebagai penegak kehidupan bangsa dan negara, seperti Rasulullah SAW nyatakan dalam hadisnya, watul biladi bi arbi'atin bi ilmil ulama'i wa bi adlil umara wa bi sahawatil aghniyai wa bi du'ail fuqara. Bahwa kekuatan negara bergantung kepada empat golongan, dengan ilmunya, alim ulama,
dan cerdik pandai dengan kebijaksanaan dan keadilan para penguasa, dan dengan doa dorongan dan respon dari fakir atau rakyat banyak. Bila keempat kekuatan ini telah saling pengertian, bahu-membahu, bergandengan tangan, bekerja sama dalam melaksanakan tugas-tugas nasional, insya Allah negara dan bangsa kita khususnya akan menjadi kuat dan kokoh, aman, tertib, dan sejahtera. Amin ya Rabbal Alamin. Dan yang terakhir yaitu yang keenam, kita harus mengakui dosa dan kesalahan, mengakui kekurangan dan kelemahan. Dosa terhadap Allah bisa ditobati. Tak perlu kita malu. Semua harus diakui dan disadari atas perjalanan hidup yang selama ini dilakukan, dijalankan di alam dunia ini. Mungkin ada dosa dan kesalahan yang disengaja maupun yang tidak disengaja, yang terasa maupun yang tidak terasa. Marilah kesempatan hidup yang Allah berikan kepada kita untuk memohon ampunannya dari keseluruhan dosa dan kesalahan kita, yang mudah-mudahan kalau Allah mengampuni dari keseluruhan dosa dan kesalahan kita, kita dapat mengisi sisa perjalanan hidup kita di alam dunia ini sampai di penghujung akhir kehidupan di alam dunia ini menjadi lebih baik lagi kehidupan kita, dan Allah memberikan keberkahan, keselamatan di sisa kehidupan kita di dunia, dan keselamatan tatkala kita kembali menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga diselamatkan di akhirat kelak dan Allah mewafatkan kita dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya Rabbal Alamin. Itu saja saudara-saudara, sahabat-sahabat yang bisa saya sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Kalaulah ada yang benar, mungkin itu adalah insya Allah kata-kata dari Allah Subhanahu wa taala, firman dari Allah Subhanahu wa taala, serta keterangan-keterangan dari Allah Subhanahu wa taala yang harus diamalkan oleh kita sebagai hamba Allah. Kalaulah ada kekeliruan, kesalahan di dalam berucap dan bertindak, itu adalah dari kebodohan diri saya sendiri, dan mohon kepada saudara-saudara dan sahabat-sahabat memaafkan dari keseluruhan kekeliruan, kesalahan saya selama hidup di alam dunia ini. Mudah-mudahan kita tatkala Allah memanggil kita diwafatkan dalam keadaan husnul khatimah, dikumpulkan dalam kenikmatan surganya Allah dengan mendapatkan rahmat ridhonya dari Allah Subhanahu wa taala di dalam kita mengisi perjalanan hidup kita di alam dunia ini. Dan kita memohon kepada Allah agar kita mempunyai akhlakul karimah, akhlak yang mulia. Keluarga kita pun demikian, tetangga-tetangga, saudara-saudara, sahabat-sahabat kita mempunyai akhlakul karimah untuk memperbaiki kehidupan kita menjadi lebih baik lagi dari kehidupan sebelumnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.